Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bu Masayu, Pak Wendy, para asisten, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari K02 akan mempresentasikan proposal tugas besar kami. Kami sendiri yang beranggotakan ada Jacob, Stefan, saya sendiri, Hans, ada Ben, dan juga Michael. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama dulu, ide dan konteks bisnis. Jadi di sini kami membahas mulai dari konteks ketenagakerjaan dan akar masalah. Kami mengambil data bahwa ada lebih dari 840.000 lulusan universitas yang masih berstatus pengangguran. Ini berdasarkan tren di tahun 2024 dia naik 2 kali lipat dari yang sebelumnya 2014 hanya sekitar 400.000. Jadi angka ini menunjukkan bahwa ijazah akademik belum menjamin eh, keterserapan tenaga kerja. Dan yang kedua juga wawancara menjadi bottleneck utama karena banyak kandidat dengan kualifikasi teknis yang baik itu gugur di tahap wawancara karena kayak kurang latihan, kurang jam terbang, serta artikulasi yang tidak terstruktur dan juga tingginya kecemasan. Dan yang ketiga, minimnya fasilitas latihan terjangkau. Jadi eh, akses terhadap simulasi wawancara yang saat ini masih sangat terbatas, eksklusif, dan tidak dapat dijangkau oleh mayoritas lulusan baru secara masif. Nah, jadi di sini kami mengusulkan ide produk yaitu AI Interviewer Simulation Platform. Di sini kami membahas 3 bagian, yaitu yang pertama asisten persiapan karir interaktif, di mana mengembangkan platform berbasis web ini bertindak sebagai seperti teman wawancara atau personal HRD dengan kemampuan komunikasi 2 arah juga untuk simulasi wawancara. Yang kedua, demokratisasi akses latihan. Jadi kami juga nanti mau menghadirkan ruang latihan yang bebas, bisa diakses 24/7, dan juga dia yang diharapkan mampu menjembatani jutaan pencari kerja dengan standar rekrutmen industri profesional tanpa batasan waktu dan tempat. Yang ketiga, personalisasi sesi wawancara. Jadi platform ini diharapkan nantinya mampu melakukan custom pertanyaan wawancara dan juga role yang diinginkan oleh user. Nah, kemudian kami akan membahas tentang nilai bisnis dan juga keunggulan kompetitifnya. Yang pertama adalah skalabilitas operasional, memecahkan eh, kebuntuan karir coaching konvensional. Yang kedua adalah evaluasi objektif berbasis data, yaitu mengubah paradigma penilaian subjektif menjadi metrik kuantitatif yang sudah terstandar. Dan juga nanti sistem juga bisa otomatis mengenerate rapor atau semacam laporan performa terkait eh, jawaban-jawaban wawancara dari si user. Dan yang ketiga, mengisi unmet market need atau eh, menggarap ceruk pasar raksasa di sektor-sektor seperti EdTech dan juga HRTech Indonesia yang selama ini masih kekurangan solusi teknologi otomatis dan terjangkau, khususnya untuk tahap wawancara ini. Baik, selanjutnya adalah masalah bisnis yang akan selesaikan. Jadi masalah bisnis dari kami utamanya itu ada tiga. Yang pertama itu masalah di bagian HR atau human resource yang inefisiensi biaya dan skalabilitas operasionalnya. Jadi pada saat ini itu proses wawancara itu masih dilakukan dengan cara tradisional sehingga akan memakan biaya operasional yang sangat mahal. Hal ini bisa menjadi satu hambatan di mana penyedia layanan itu tidak mampu untuk melayani kandidat yang sangat banyak, terutama di Indonesia ini. Lalu adanya kesenjangan pasar pada layanan kurir. Jadi jutaan pekerja atau mahasiswa yang tadi seperti sudah dibilang banyak yang masih pengangguran dan membutuhkan latihan untuk wawancara sebagai taruhannya itu karir mereka. Namun karena tidak ada teknologi otomatis yang dapat menyediakan hal tersebut itu akan menjadi suatu masalah juga. Lalu yang ketiga adalah tidak adanya metrik evaluasi berbasis data. Jadi ketika orang sudah melakukan wawancara atau latihan, kita masih belum tahu apakah itu sudah baik ataupun masih ada kurang sesuatu. Jadi akan bersifat subjektif, bias, dan tidak ada standar tertentu. Oleh sebab itu, bisa menyulitkan dua pihak di industri juga kesulitan untuk memberikan laporan untuk
bagaimana perkembangannya si orang yang mau direkrut, seperti objektifnya dan juga kevalidasiannya. Lanjutnya. Oke, untuk menanggapi permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, kelompok kami memberikan solusi AI berupa AI Interview Simulation Platform. Jadi, solusi kami adalah platform yang kemungkinan akan berbasis web, yang memungkinkan pencari pekerja berlatih interview dengan voice-based AI yang memberikan feedback pada konten jawaban dan juga kualitas suaranya. Jadi ada beberapa fitur yang akan kami tonjolkan untuk eh, di dalam pengembangan platform di sini. Yang pertama adalah voice based. Nah, jadi for context sudah ada beberapa platform untuk interview simulation yang berbasis AI yang pada umumnya masih berbasis teks. Jadi si AI ini tidak secara langsung dan tidak menggunakan suara untuk mengembalikan atau merespon jawaban dari si pelamar atau penggunanya. Nah, di AI yang kami usulkan ini akan menggunakan voice based dengan teknologi-teknologi AI yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi pengguna bakal melakukan interview dan mendapatkan feedback dan juga direspons oleh AI dengan menggunakan suara. Jadi bakal ada komunikasi yang terjadi dua arah menggunakan suara. Kemudian fitur yang kedua adalah multidimensional scoring. Jadi untuk fitur di sini itu menggunakan AI text tag audio analytics. Jadi si AI ini bakal menganalisis uh, selain juga konten jawabannya juga bakal menganalisis uh, sinyal kecepatan, terus kemudian penggunaan filler word seperti ah pada jawaban pengguna dan juga uh, akan menganalisis uh, nada yang digunakan oleh pengguna sehingga dapat meningkatkan validitas dari scoring matrix di sini. Kemudian yang terakhir adalah feedback interaktif. Jadi setelah pengguna memberikan tanggapan atau pertanyaan, si AI ini akan langsung memberikan respons lanjutan beserta feedback terkait performa penggunanya. Oke, next. Oke, jadi ini adalah pendekatan AI yang kami gunakan untuk solusi ini. Jadi dalam pengumpulan datanya, sistem kami itu menggunakan dua jenis data. Pertama adalah unstructured data atau data tidak terstruktur, di mana ini berupa rekaman audio respons pengguna dan juga teks naratif feedback yang dihasilkan oleh AI. Lalu data kedua adalah data terstruktur atau structured data, di mana ini berupa konteks pengguna, itu berupa industri atau juga peran yang dipilih, lalu juga berupa transkripsi hasil dari speech to text, serta metrik numerik yang berupa words per minute, serta jumlah kata-kata filler. Oke, dalam mengumpulkan data ada beberapa tantangan seperti data yang rentan terhadap noise background, lalu juga kualitas mikrofon yang buruk, serta juga artikulasi kata-kata yang kurang jelas. Tentunya tantangan ini akan menghasilkan data yang kurang optimal untuk dianalisis oleh AI. Oleh karena itu, sebagai mitigasi, kami akan menggunakan model speech to text yang memiliki toleransi tinggi terhadap noise, serta toleransi yang cukup tinggi terhadap artikulasi kata yang masih kurang jelas. Setelah itu, kami juga akan menyiapkan error handling untuk audio-audio yang kurang bisa didengar dengan jelas oleh AI. Lalu berikut adalah key metrics atau juga kriteria keberhasilan dari sistem ini. Pertama adalah akurasi dari transkripsi, di mana ini dihitung dari seberapa tepat AI itu mengolah ucapan menjadi sebuah teks. Tentunya ini akan krusial untuk evaluasi konten. Lalu kedua adalah relevansi feedback, di mana ini dihitung dari skor dan juga saran evaluasi, apakah mereka semua sesuai dengan framework dari wawancara profesional. Lalu ketiga adalah latensi dari respons, di mana ini dihitung dari kecepatan sistem merespons dari audio selesai direkam hingga transkripsi dan juga nilainya muncul. Target kami adalah kurang dari 10 detik agar terlihat natural. Nah, lalu berikut adalah strategi dari implementasi AI yang kami gunakan. Pertama adalah natural language understanding, di mana nantinya sistem akan bertindak sebagai otak dari pewawancara. Nanti sistem akan mengambil konteks industri atau peran untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang eh, ters- terpersonalisasi untuk wawancara. Lalu nantinya sistem juga akan mengevaluasi kelengkapan dari argumen. Kedua adalah audio processing,
di mana ini berupa speech to text dan juga text to speech. Lalu terakhir adalah speech analytics, di mana sistem akan melengkapi penilaian LLM dengan metrik yang objektif. Metrik ini akan diambil dari transkripsi word per minute, lalu juga dihitung dari keheningan atau jeda yang terlalu lama, serta terakhir adalah menghitung dari frekuensi kata-kata filler. Baik, sekarang melanjutkan penjelasan dari teman saya akan memaparkan gambaran awal konkret dari produk kami, terutama dari saat ini posisi pengalaman pengelamarnya atau user experience. Pertama, kami merancang termuka yang akan sangat alami, di mana nanti pelamar akan langsung berhadapan dengan agen AI kami. Nanti tidak ada pengetikan di sini, di mana seluruh proses wawancaranya itu hanya dilakukan secara real time, berbasis hanya suara. Agen AI nanti tidak hanya mengajukan pertanyaan, tapi juga mampu memahami konteks jawaban pelamar dan memberikan pertanyaan lanjutan secara dinamis. Ini akan menciptakan simulasi skenario dunia nyata yang otentik, seolah-olah pelamar nanti akan berbicara dengan pewawancara manusia yang sebetulnya. Kemudian begitu wawancara selesai, pelamar akan menerima konfirmasi bahwa datanya telah dikumpulkan untuk dianalisis oleh HR ataupun penganalisis lainnya. Next. Lalu bagaimana nanti orkestrasi AI di balik semuanya ini? Jadi nanti saat pelamar memberikan input suaranya, sistem kami akan menangkapnya dan melakukan dua proses paralel. Pertama, voice processing layer, di mana suara diubah menjadi teks melalui speech to text. Kemudian dianalisis tingkat kejelasan serta kepercayaan diri pelamar dari nada suaranya. Kemudian ada AI interview agent layer-nya, di mana teks diproses oleh large language model sebagai otak utama memahami konteks dan merumuskan respons terbaik. Jawabannya ini kemudian nanti diubah menjadi suara pewawancara yang natural menggunakan text to speech. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.